Hai teman-teman semua, kembali lagi di Dunia CPNS ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari tes P3K untuk kompetensi guru di tahun 2021 lengkap dengan kunci jawabannya. Oke, untuk mengikuti video ini, jumlah soal dalam video ada 15 soal untuk kompetensi teknis guru yang dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Lalu, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan video di pause. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kepribadian. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Jawaban yang benar adalah B, yaitu praoperasional. Menurut Jean Piaget, pada tahun 1996 sampai 1980, tokoh psikologi kognitif perkembangan intelektual atau kognitif anak dan remaja atau siswa dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap sensorik motorik, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap operasional formal pada usia 11 sampai 15 tahun. Ciri perkembangan intelektual siswa tahap praoperasional meliputi 1. Self-counter yang menjadi sangat menonjol. Yang kedua, dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Yang ketiga, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. Yang keempat, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar, dan dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu kepribadian. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok, salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa, seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera, seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan kognisi. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu kesiapan fisik. Bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi kesiapan siswa yang ditandai dengan siswa tidak mengantuk saat di kelas, siswa tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga,
Siswa tidak mudah lesu di kelas dan siswa kondisi sehat merupakan bagian kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan pembelajaran di ruang keras, D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan dan ketidakkeantusiasan siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat melakukan variasi strategi pembelajaran dengan pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran berbasis permainan atau game, pembelajaran aktif atau active learning, pembelajaran di luar ruangan, dan pembelajaran inovatif lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh dan tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal dan mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberi tugas sesuai kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, D. Bandura. Jawaban yang paling tepat adalah C. Thorndike. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1974 sampai dengan 1949. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul akibat anak mendapat pujian atau hadiah atau disebut dengan reward. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Bu Siska akan menyampaikan materi baru dalam kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Siska memastikan siswanya untuk siap mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan Bu Siska termasuk salah satu penerapan teori belajar A. Brunner, D. Thorndike, C. Bandura, D. Skinner. Jawaban yang paling tepat adalah B. Thorndike. Langkah yang dilakukan oleh Bu Siska adalah menerapkan pembelajaran berdasarkan teori belajar Thorndike. Salah satu implikasi teori belajar dari Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan suatu konsep. Selain itu, guru menerapkan metode pemberian tugas dan latihan atau disebut dengan drill dan practice untuk penguatan dan hafalan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Pembelajaran yang bermakna mendorong siswa untuk lebih ... A. Memahami, B. Mandiri, C. Menghargai, D. Terampil. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memahami. Belajar bermakna merupakan teori belajar yang dikembangkan oleh David Ausubel. Kegiatan pembelajaran bermakna, meaningful learning, akan terjadi jika anak mencoba menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, anak tidak hanya menghafal apa yang diajarkan guru atau belajar tak bermakna disebut dengan rote learning. Tetapi anak penting memahami makna atau isi dari apa yang dihafalkan. Itu dia soal nomor 9. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 10. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pelajaran adalah A. Mengucap salam, B. Menanyakan siswa yang tidak masuk, C. Mengingatkan kembali materi sebelum yang terkait, D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah
Ya, C. Mengingatkan kembali materi sebelum yang terkait. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut dengan kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran. Isinya meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi berisi penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah diketahui atau dikupas siswa sebelumnya, baik pada pertemuan sebelumnya atau bahkan jenjang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, berikut ini termaksud prinsip pembelajaran yang disarankan. Kecuali A. Siswa belajar lebih dari satu sumber belajar. B. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. C. Penggunaan LT dalam proses pembelajaran. D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. Jawaban yang paling benar adalah D. Pembelajaran bertumpu pada budaya global. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Prinsip pelajaran dalam peraturan tersebut meliputi yaitu memperhatikan perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi nilai, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar, mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu dan penerapan TIK terintegrasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Strategi pembelajaran lebih luas daripada metode karena strategi A. Terdiri dari semua komponen materi pembelajaran. B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. C. Merupakan implementasi metode. D. Merupakan jalan atau alat mencapai tujuan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya mencakup pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 13. Salah satu pengalaman belajar berikut ini sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. Jawaban yang paling tepat adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah metode pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dalam pembelajaran berbasis masalah yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dan mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah baik secara mandiri maupun berkelompok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Kegiatan berikut ini terkait aktivitas mengamati kecuali A. Memperhatikan penjelasan guru. B. Membaca dan memahami bacaan. C. Memperhatikan tayangan pengantar pelajaran. D. Mencermati suatu demonstrasi konsep. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu memperhatikan penjelasan guru. Dalam kurikulum 2013, salah satu pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam pendekatan saintifik menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengikuti kegiatan ilmiah dengan alur urutan kegiatan atau pengalaman belajar sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pada kegiatan mengamati, bentuk aktivitasnya dapat berupa membaca dan memahami bacaan, memperhatikan tayangan, gambar atau video, atau memperhatikan demonstrasi
dari suatu alat peraga, dan sebagainya. Oke, itu dia untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal terakhir dalam video ini, yaitu soal nomor 15. Hebat nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Alif, guru kelas 3 suatu sekolah dasar. Penguatan positif pada Alif disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Alif tersebut sesuai teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, D. Skinner, D. Thorndike. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Skinner. Teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peran yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Kata ucapan Pak Alif tersebut merupakan bentuk ganjaran atau penguatan yang positif atas keberhasilan prestasi anak didiknya. Oke, itu dia teman-teman untuk soal-soal kompetensi guru pada bagian teknis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.